Hello, bagaimana jika saat kalian kehilangan seseorang yang sangat kalian cintai, seketika bisa kalian jumpai lagi walaupun bukan manusia? Apakah kalian akan bahagia atau malah lebih sedih? Seperti di film ini yang berjudul Haru. Kita langsung ke ceritanya. Seorang kakek bernama Tokyo, sedang bekerja dalam pewarnaan kain, lalu setelah selesai kakek Tokyo memanggil Kiwichi, sebuah robot miliknya yang sedang bermain di sungai. Kiwichi segera mendatangi kakek Tokyo, tapi mata Kiwichi tertuju pada pesawat di langit yang mengeluarkan asap hitam, dan tidak butuh waktu lama pesawat itu meledak. Kakek Tokyo melihat HP-nya dan langsung jatuh lemas. Kejadian pesawat itu membuat Hal meninggal, dan Kurumi sebagai kekasihnya jadi berhenti tersenyum, berhenti tidur, berhenti mendengarkan, berhenti makan dan berhenti menangis. Dalam kesedihan kakek Tokyo, kakek minta tolong pada Kiwichi untuk menjadi manusia dan menyelamatkannya. Kiwichi mengangguk. Malam berganti pagi, Hal telah duduk menunggu kedatangan dokter, tidak lama dokter datang menemaninya pergi naik kereta. Setelah sampai, dokter menyeberangi sungai diikuti Hal. Dokter berkata akan pergi menemui para wanita dan meminta Hal untuk pergi sendiri sambil memberikan sebuah rubik. Dokter menjelaskan tulisan di rubik adalah harapan terakhir Hal, lalu dokter pergi melambaikan tangan. Hal membaca tulisan di rubik yaitu hidup bersama Kurumi. Hal merenung, kini aku menjadi manusia, membuat Kurumi ingat bagaimana rasanya hidup, aku telah menjadi Hal. Hal berjalan mencari rumah Kurumi sesuai dengan alamat yang diberikan. Setelah menemukannya, Hal masuk ke dalam dan melepaskan sepatu. Hal mendengar suara dan melihat sekelebat orang masuk dalam lemari tidur. Hal mengikutinya dan membuka pintu lemari memastikan dia Kurumi tapi pintu langsung ditutup dari dalam. Hal sekali lagi memastikan dia adalah Kurumi dan Kurumi kembali bertanya, siapa kamu? Hal memperkenalkan diri sebagai robot dari pusat perawatan untuk membantu Kurumi dan seharusnya Kurumi sudah mengetahuinya. Tiba-tiba Kurumi melemparkan boneka dan Hal berjanji akan pergi jika Kurumi telah menandatangani surat pembatalan layanan yang ditaruh di depan lemari tidur. Karena belum ada jawaban, maka Hal mulai merapikan rumah Kurumi dan tidak sengaja menjatuhkan album foto bersamaan dengan rubik. Setelah melihat isi album, Hal menyusun rubik dan memberitahu Kurumi tentang tulisan di rubik, tapi Kurumi segera melemparnya. Di rubik itu tertulis, siapkan makanan dengan Hal. Karena itu, Hal menuju dapur dan membuatkan makanan. Kurumi penasaran apa yang dilakukan Hal maka dia mengintip dari balik pintu, tapi segera menutup pintu saat tahu Hal akan datang membawakan makanan dan menaruh di depan pintunya. Hal juga minta maaf karena membuat semua berantakan karena memasak adalah hal baru baginya. Hal pun bersiap pulang dan berjanji besok akan datang lagi. Besoknya, Hal datang menyiapkan makanan, dan membawanya ke depan lemari tidur, lalu mengucapkan selamat pagi. Saat itu Hal melihat makanan kemarin masih ada tidak tersentuh. Lalu, Hal pamit berbelanja dan tiba-tiba Kurumi memberikan sebuah jaket dan Hal baru menyadari bajunya telah kotor tertumpah makanan. Setelah berbelanja bahan makanan, Hal juga membeli roti dan menunggunya bersama anak-anak kecil. Tidak lama, karyawan toko roti memberikan roti pesanan Hal, melihat itu air liur anak-anak itu memberontak ingin merasakannya, maka mereka mulai mendekat ke Hal. Melihat mereka, Hal segera membagikan roti dan salah satu dari mereka berhasil menyusun rubik bertuliskan, miliki jerapah sebagai hewan peliharaan. Hal mencari penjual jerapah di HP-nya dan langsung membelinya secara online. Sayang sekali saat pembayaran, ada peringatan kartu tidak dapat menyelesaikan pembayaran. Di tengah kebingungannya, anak-anak tadi muncul mengajak Hal ke suatu tempat. Dari jauh mereka menunjukkan sebuah patung jerapah di depan toko. Hal segera mendekati toko itu dan memeriksa harga, di sana tertulis 0 yen. Di rumah penitipan lansia, Hal datang menemui dokter. Hal menceritakan kejadian yang baru menimpanya, yaitu dimarahi pemilik toko saat membawa jerapah di depan tokonya. Hal melakukannya karena tertulis 0 yen. Dokter menjelaskan bahwa 0 bukan berarti bebas untuk diambil, terkadang bisa berarti tidak ternilai atau sangat penting. Dokter menjelaskan sambil memperbaiki kursi roda dan dibantu Hal. Salah satu nenek yang sedang berkumpul meminta bantuan nenek Sukiko untuk bertanya pada Sadao pemilik toko yang ada jerapahnya. Sukiko langsung menolaknya dengan alasan tidak suka dengan penampilan Hal, tapi saat melihat aksesoris di baju Hal, Sukiko langsung mendekat dan memperhatikannya. Sukiko langsung bertanya apakah dia mengenal Kurumi. Hal mengiyakan, Sukiko langsung duduk di kursi roda yang diperbaiki dokter dan segera menelepon Sadao. Nenek-nenek yang berkumpul menjelaskan bahwa, Sukiko merasa hutang kepada Kurumi, karena Kurumi pernah membantu memperbaiki semua pakaian Sukiko yang dibuang, setelah terlibat pertengkaran besar dengan keluarganya. Lalu membagikan pakaian itu pada semua temannya. Dan aksesoris yang dipakai Hal adalah aksesoris yang dulu pernah dipakainya, saat kencan pertama dengan Sadao. Saat itu Sukiko selesai menelepon dan minta Hal segera mengambil jerapah. Hal mengucapkan terima kasih dan berniat memberikan aksesoris sebagai imbalan, tapi Sukiko menolaknya. Saat itu, Kurumi sedang memutar kembali video kenangan, baik saat membahagiakan mencoba kimono pemberian kakek Tokyo, juga saat bersama Hal dan juga saat bertengkar dengan Hal.
Setelah itu, Kurumi keluar dari lemari menuju lantai 2 untuk memperbaiki alat penyimpan video. Hal dibantu dokter menjemput jerapah dan membawanya ke rumah Kurumi. Saat hampir sampai rumah Kurumi, saat itu Kurumi juga telah menyelesaikan pekerjaannya dan mencobanya, lalu mendengar suara dokter, juga melihat patung jerapah yang sedang berjalan ke arah rumahnya. Saat jerapah sampai depan rumah dan Hal melihat ke jendela lantai 2, Kurumi langsung menunduk, sedangkan dokter berusaha membawa jerapah masuk rumah. Mereka pun akhirnya berhasil membawa masuk jerapah dan Kurumi turun. Setelah itu, Hal tidak sengaja melihat Kurumi berlari menuju lemari tidurnya dan juga melihat selembar kertas yang ditulis Kurumi berisi, "Terima kasih, robot Hal." Besoknya, Hal kembali menyiapkan makanan dan membawa ke depan lemari tidur Kurumi. Hal merasa terkejut melihat makanan Kurumi telah habis dan diganti dengan bunga. Kejadian itu membuat Hal tersenyum. Lalu Hal bersih-bersih rumah dan kembali ke pasar. Pulang dari pasar saat melewati sebuah kedai, keluarlah Ryu yang melihat Hal langsung mendekati dan menyapa menanyakan keberadaan Hal selama ini, setelah pertengkaran dengan Kurumi. Belum sempat dijawab, ada pria mengejarnya disambung dengan beberapa orang yang ikut mengejar Ryu. Tidak sengaja salah satu dari mereka menabrak Hal membuatnya terjatuh, demikian juga dengan barang belanjaannya. Saat terjatuh tidak sengaja melihat rubik di depannya, bertuliskan, "Hal, kekerasan." Hujan pun turun. Saat sampai rumah, Hal langsung membuka pintu lemari tidur Kurumi dan bertanya apakah Hal melakukan tindak kekerasan padanya. Kurumi menjawab belum pernah melihatnya secara langsung, tapi hanya mendengarnya dari orang lain. Hal kembali bertanya, apakah pernah ada pertengkaran dengannya. Hal tidak ingin memaksa Kurumi menjawab, tapi Kurumi langsung masuk melemparkan handuk dan mulai bercerita bahwa Hal telah menjual alatnya tanpa memberitahunya. Kurumi menyalakan video rekaman saat bertengkar dengan Hal waktu itu. Di video itu juga terjadi pertengkaran saat di bandara tentang keinginan Kurumi memiliki toko kecil, tapi keinginan Kurumi itu membuat Hal marah karena beranggapan betapa menderitanya saat tidak memiliki uang. Setelah itu, Hal pergi ke rumah penitipan lansia, Hal meminta tolong pada dokter untuk menceritakan tentang hal yang sebenarnya. Dokter menjelaskan bahwa selama beberapa tahun, Hal menjalani kehidupan liar dengan Ryu sejak bekerja di lokasi ilegal. Mereka sering mendapat kekerasan, dengan dipukul atau dibuang ke dalam air. Hingga suatu hari mereka bisa melarikan diri dan mereka menjual apapun yang mereka bisa untuk mencari uang. Setelah bercerita, seorang nenek berhasil menyusun rubik dengan tulisan "bersama denganmu". Nenek yang lain menyarankan pergi ke festival Gion dengan memakai yukata. Hal sempat bingung di mana mendapatkan yukata untuk Kurumi dan dokter menyuruh Hal menemui kakek Tokyo. Hal langsung pergi ke rumah kakek Tokyo, lalu kakek Tokyo memberikan sebuah yukata untuk Kurumi dan juga memberikan kimono untuk Hal karena Kurumi sendiri yang membuatnya. Kakek Tokyo mengartikan corak spiderweb pada kimono adalah sebagai pertahanan melawan nasib buruk. Hal bertanya pada kakek Tokyo tentang pendapatnya terhadap Hal. Kakek Tokyo menjelaskan bahwa Hal dibebani hutang yang sangat besar sejak masih kecil. Hal dilahirkan dengan jantung lemah sehingga orang tuanya mengganti dengan yang baru. Tapi karena harganya yang sangat mahal dan mereka tidak bisa membayar pinjaman, maka orang tuanya meninggalkannya. Besoknya, Hal ke rumah Kurumi dan memberikan yukata, lalu Hal mengajak Kurumi datang ke festival Gion tapi Hal tidak akan memaksa. Kurumi menggeleng dan melihat Hal memakai kimono dan memujinya bagus. Setelah itu, Kurumi mengajak Hal masuk ke dalam lemari tidurnya. Kurumi mengambil alat itu dan memasangkan di baju Hal. Kurumi memeluk dan minta maaf karena tidak mencoba memahaminya. Kurumi bertanya, "Maukah kamu bersamaku selamanya?" Hal menjawab, "Aku mau, selamanya dan selamanya." Festival telah dimulai, dokter berada di lantai atas bersama rekan kerja dan para nenek. Tidak lama, sebuah parade kuil berhias berjalan melewati mereka. Mereka semua bertepuk tangan bahagia. Hari itu, Kurumi telah keluar dari lemari tidurnya dan telah memakai yukata pemberian kakek Tokyo. Kurumi menghampiri banyaknya rubik di atas meja dan mengambil salah satunya. Saat itu Hal membuka pintu dan melihat Kurumi, "Anda sangat cantik Nona Kurumi." Kurumi berkata, "Terima kasih Hal." Setelah itu mereka pergi berdua. Mereka ke kuil, membunyikan lonceng dan berdoa, berjalan-jalan, bermain, makan serta tertawa bersama. Lalu mereka pergi ke sungai, Hal mencari batu di sungai tiba-tiba Hal melihat boneka hadiah bergerak, ternyata Ryu datang menyapa Hal untuk minta bantuan. Kurumi segera menarik bonekanya dan mengajak Hal pergi. Kurumi berlari diikuti Hal, mereka dikejar beberapa orang dan dari depan ada yang menghadang. Kurumi menghadapinya dan berhasil menjatuhkannya ke sungai. Kurumi memanggil Hal dan mereka kembali berlari, lalu bersembunyi di sebuah gang sempit. Setelah dirasa aman, Hal dan Kurumi melewati jembatan di atas sungai. Tapi sayangnya, jembatan yang diinjak Kurumi runtuh sehingga Kurumi jatuh ke sungai tidak sadarkan diri. Hal langsung turun menghampiri Kurumi, tapi dihalangi Ryu. Hal melihat ke Kurumi mulai didekati teman-teman Ryu. Hal memanggil Kurumi untuk membangunkannya dan memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh Kurumi. Ryu mulai memukul Hal mencoba menyadarkannya. Saat itu, ingatan Hal kembali saat bertengkar dengan Kurumi di bandara.
Lalu Kurumi pergi naik pesawat dan pesawat itu terbakar hingga masuk berita. Hal terpukul dan menyesal tidak ikut pergi bersama Kurumi. Ryu masih berusaha menyadarkan Hal, Kurumi sekarang bukanlah Kurumi karena Kurumi telah meninggal. Hal tidak mau mendengarkan Ryu dan Kurumi mulai terbangun, Hal merasa lega dan mereka saling menjulurkan tangan, lalu keduanya masuk dalam aliran sungai dan tenggelam. Kembali ke awal cerita saat dokter menemui kakek Tokyo, dokter melaporkan kondisi Hal yang merasa dirinya adalah robot, setelah kehilangan Kurumi. Dokter menyarankan untuk melakukan terapi robot sehingga kakek Tokyo minta Kiwichi menolong Hal dengan menjadi Kurumi sambil membawa alat yang setengah rusak. Saat mereka di dalam sungai, Hal dan robot Kurumi saling bergandengan tangan, Hal berkata, bertemu denganmu adalah yang sangat aku butuhkan. Jika memang melalui penderitaan dan rasa sakit bisa menuntunku bertemu denganmu, aku rela. Robot Kurumi melepaskan tangan Hal dan makin tenggelam, sedangkan Hal tertarik ke atas. Ryu menarik tali yang mengikat Hal membawanya ke tepi sungai, Hal bangun dan melihat ke belakang. Ryu segera minta Hal tidak pergi dan kembali bangkit. Setelah itu, Hal bersama kakek Tokyo dan Hal menaruh sebuah lampion lilin di sungai bersama ribuan lampion lainnya. Besoknya, Hal membuka jendela dan mengeluarkan jerapah di depan rumah. Lalu dokter memanggil Hal, minta tolong Hal menjaga para nenek malam ini. Hal mengangguk. Dokter mengucapkan maaf dan terima kasih, lalu pergi melambaikan tangan. Hari itu Hal memulai hari baru dan mengganti papan toko dari tutup menjadi buka, lalu Hal mulai sarapan. Dalam lemari tidur Kurumi menulis, aku harap Hal bisa mengingat bagaimana rasanya hidup. Demikian ceritanya, mungkin kejadian menyedihkan dan menyakitkan akan datang dalam hidup kita, namun, kita harus terus bangkit lagi dan lagi, tanpa ada kata menyerah. Semangat kawan-kawanku, sampai jumpa di cerita berikutnya.